Dari Gereja Sangga Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 3 September 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang luar biasa. Anda siap untuk menghadapi hari baru, tantangan baru, berkat baru juga, dan yang pasti ada hal-hal baru yang Tuhan izinkan untuk kita pelajari. Salah satunya lewat program Voice of Life pagi hari ini. Ada Bapak Guana Tanjung, Bapak Joshua Guana Tanjung yang siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Guana. Selamat pagi kekasih Tuhan, selamat pagi Wahyu. Kiranya kita bersama-sama belajar prinsip-prinsip dan tatanan rohani dalam hidup ini. Ya. Dan yang pasti kekasih Tuhan, Anda bisa siapkan catatan. Anda nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. 2 kekuatan yang menentukan, itu yang akan disampaikan Pak Guana pagi hari ini. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dan rahmat-Mu menyertai kami. Ampuni dosa dan salah kami. Kiranya Engkau sendiri memenuhi keberadaan kami. Kekuatan anugerah-Mu menopang kami. Ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami turut tetap tinggal dalam hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Dunia geger ketika Einstein menemukan E sama dengan MC kuadrat. Dengan kata lain, everything is energy. Bahkan semua materi yang ada, mau plastik, mau besi, mau kayu, mau apa, itu mengerucut dalam satu hakikat adalah energi. Jadi energi belum tentu kehidupan, tapi kehidupan pasti butuh dan ada energi. Tanpa energi tidak ada kehidupan. Ya. Terang itu adalah energi. Kalau kita ngomong terang, ada energi. Nah, Yohanes ketika dia berbicara tentang kasih dan benci, barang siapa membenci saudaranya atau tidak mengasihi, dia tetap di dalam kegelapan, tetap di dalam maut. Tapi barang siapa mengasihi, dia ada di dalam terang. Itu kira-kira ya. Jadi, nah, coba rasakan, Anda pernah marah nggak? Ya, atau lebih ini pernah benci nggak gitu ya? Ada rasa marah benci gitu. Anda pernah merasa dalam sesuatu kepenuhan yang mengasihi. Nah, dua-dua energi. Dan ilmu kedokteran membuktikan katanya dengan riset, ketika kita marah, apalagi itu imun kita langsung turun bersekian persen. Aneh ya. Ya. Ketika orang membenci, dan itu bertahun-tahun, sudah dicurigai, itulah salah satu penyebab utama orang cancer. Cancer itu karena ada gelombang energi kebencian yang terus-menerus. Saya tidak tahu, tapi itu kalau dihubungkan dengan istilah terminologi energi. Kalau kamu marah sama saudaramu, sampai kamu boleh marah sampai matahari tenggelam. Gitu ya. Jadi istilahnya kalau saya coba petakan, kalau itu lebih dari 1 hari, itu ada kesempatan kuasa maut itu landing di situ. Jadi ada 2 kekuatan, maut dan kehidupan. Makanya Kristus datang, dia berkata, akulah kehidupan. Di dalam dia ada kehidupan. Yang hilang menjadi persoalan manusia adalah dia mati. Dia bukan benar atau salah, dia mati. Dia butuh kehidupan. Kematian itu bisa tinggal di salah juga di dalam benar. Nah, ini orang yang kena tipunya di situ. Beberapa orang belajar teologi yang benar, tetapi dia tidak menemukan kehidupan. Nah, tadi ada istilah membenci, tapi ada istilah tidak mengasihi. Wah, ini berat. Jadi ada satu istilah, lawan dari benci itu, lawan dari kasih itu bukan benci, tidak peduli. Jadi ketika kita tidak mengasihi, kita tidak memperoleh energi itu.
Sebab energi kasih itu energi, kekuatan yang menopang. Nah, Anda dalam kehidupan ini perlu hidup dalam energi. Orang hari ini lagi menunggu-nunggu tentang vaksin. Ya. Sebetulnya vaksin itu apa? Ternyata vaksin itu bukan obat. Obat itu kimia, zat kimia yang membunuh bakteri. Tapi sayangnya zat kimia nggak bisa membunuh virus. Jadi bingung nih, nggak ada obatnya. Lah itu vaksin. Vaksin itu bukan obat sebetulnya. Vaksin itu adalah satu zat atau virus atau apa yang dilemahkan, yang men-trigger atau memprovokasi, merangsang antibodi, daya imun yang di dalam seseorang. Sama seperti orang olahraga, ya, balik lagi olahraga. Itu kalau orang push up, saya push up gitu. Itu sama dengan ban press. Itu otot saya dirangsang, gitu ya. Orang kalau baru stroke dia harus terapi. Terapi itu apa? Merangsang, gitu. Menghidupkan, membangunkan. Nah, itu bagus. Membangunkan otot yang rusak supaya bangun, dan kehidupan itu akan dirangsang untuk bergerak. Nah, vaksin itu merangsang, mendorong daya imun yang tidur di dalam tubuh kita itu tuh bangun dan bertumbuh. Jadi sebetulnya yang melawan, orang bilang, oh vaksin ini melawan penyakit, melawan COVID. Enggak. Tubuh kita, daya imun yang Tuhan sudah berikan, itu yang melawan. Jadi orang enggak sakit itu ketika selama daya imun kita itu lebih kuat dari penyakit. Oh kalau gitu kita enggak perlu pakai. Bukan. Kalau orang pakai masker, orang social distance. Begini, rumus pertama, kita enggak mungkin tidak ketemu virus COVID. COVID itu katanya yang sekarang dengan mutasi terus ya, daya penyebarannya makin hebat, makin cepat. Tapi ya untungnya, ini orang Jawa bilang selalu ada untungnya. Memang sebenarnya COVID itu daya bunuhnya tidak sehebat Ebola, SARS ya, tapi daya tularnya yang cepat. Nah, dengan social distancing dan masker, diharapkan kalau ada COVID pun masih jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, ketika tidak banyak, tidak intens, tubuh yang kuat ketemu itu, dia bisa melawan, gitu ya. Yang lebih ekstrim, intens pun kalau dia kuat, hebat, itu dia juga tidak sakit. Dalam keawaman saya bisa berkata begitu apa? Gampang aja. Cari pemulung yang biasa ke sampah itu ya, nyari barang di sampah. Ada ndak yang kena COVID? Saya berani pastikan, tanda petik, mohon maaf kalau salah, nggak ada itu terdengar pemulung kena COVID. Kenapa? Karena daya imunnya orang ini udah dilatih, sudah ketemu sampah. Daya imunnya ini, jadi orang, ya ini bukan suruh orang kalau paranoid di rumah terus ya, terus dia imun. Saya khawatir daya imunnya makin lama makin menurun, karena dia tidak ketemu dengan penyakit ini. Dengan, ya saya tidak ngomong COVID, dengan apa ya? Kita kan, makanya orang bule datang ke sini sama orang Indonesia ya kalah sakti kalau makan rujak ya toh. Rujak itu, petis itu bakterinya banyak itu. Nah buat orang Indonesia kok enggak apa-apa ya, karena perutnya udah punya daya imun. Tubuh ini luar biasa. Makanya ada teori, jangan-jangan penyelesaiannya adalah herd
immunity, ya tak? Jadi itu beberapa negara melakukan strategi itu. Saya nggak tahu berhasil atau enggak. Ya, salah satu siapa? Swedia atau itu. Jadi yang tua suruh apa? Suruh sembunyi gitu ya. Yang muda suruh beraktivitas, ketularan. Tapi diharapkan jadi OTG, orang tanpa gejala atau gejala ringan. Sehingga setelah dia lewat itu, dia punya daya imun yang luar biasa, yang cukup untuk melawan. Walaupun terus ada teori yang lain, belum tentu begitu, bisa sakit lagi. Ya, saya juga bukan pakarnya, tapi yang saya bicara adalah kekuatan mana yang menang. Jadi dalam hidup ini sebetulnya kita hidup dalam dua energi kekuatan. Kekuatan sorga dan kekuatan maut. Ketika Tuhan bicara sorga, gereja, sebetulnya secara implisit Tuhan mengajarkan bahwa engkau ada atau berdiri, gereja itu kita berdiri di dalam dua kekuatan. Di atas batu karang aku bangun gerejaku, pintu gerbang maut tidak berkuasa. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi kunci bicara pintu, satunya pintu maut, satunya pintu sorga. Membuka kuasa sorga, kunci. Dan apa yang kau ikat itu berarti kekuatan, otoritas. Nah, kita harus punya kunci bagaimana menutup pintu maut dan membuka pintu sorga. Atau kita harus membuka pintu sorga untuk melawan pintu maut yang ada, yang hadir saat ini. Saya baru membaca kitab Yeskiel, dan Alkitab itu jujur, bahkan terlalu jujur. Ketika sampar atau pedang itu datang, yang mati bukan orang fasik saja, orang fasik dan orang benar. Ada ayatnya, saya nggak siapin, tapi saya bisa carikan. Yeskiel, di Yeskiel ya. Orang fasik dan orang benar itu kalau kita penghakiman atau pokoknya wabah ya, mana ya? Fasik, benar. Mana ini? Ini Yeskiel 21 ayat 3 dan 4. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dan sarungnya dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Alkitab ini jujur sekali. Mungkin pendeta yang kurang jujur. Kadang-kadang dia ambil sepotong dan orang gagal paham. Alkitab ini jujur sekali. Tapi ada beritanya begini. Yang aneh, ada 3 kelompok. Orang fasik, orang benar, dan ada orang yang terhubung. Yeskiel 9. Yeskiel 9 terhubung, yang berkeluh kesah. Jadi bukan orang benar saja, tapi dia ikut menangisi kefasikan yang terjadi. Dan kepada dia diberikan tanda T. Sebenarnya bukan T, Tau. Yeskiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalan dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada orang ini, don't touch them. Nah, itulah intervensi sorga, hanya yang secara pemetaan rohani dipetakan hanya orang yang ikut perjanjian. Yang ikut perjanjian, yang masuk dalam perjanjian, Tau itu yang luput. Benar toh nak cukup. Energinya kurang. Ya, kalau orang atlet sehat nak cukup, harus bugar, karena ini bertanding. Kalau untuk hidup sehari-hari, jalan kaki, kesangkakalan, naik sepeda motor, kita cukup sehat, ya tak? Tapi kalau mau lari 10 kilo,
Kita nggak cukup sehat. Kita kalau sehat tok nggak pernah lari 10 kilo, 2 kilo. 2 kilo, ada orang yang sekian ratus meter udah aduh, nggak kuat. Makanya ukuran atlet itu bukan sehat, karena mereka bertanding. Nggak ada atlet, kamu sehat ya? Nggak ada itu. Ya atlet itu pasti sehat. Tapi di sehat itu apa? Kebugaranmu sampai di mana? HB-mu berapa? VO max-mu berapa? Kekuatan ototmu berapa? Karena engkau disiapin bukan untuk sehat. Kau disiapin untuk bertanding. Dengan namanya bertanding itu standarnya bukan sehat, bugar. Hanya orang yang bugar dan ngerti aturan main yang bisa bertanding. Orang sehat belum tentu bisa ikut bertanding. Energi yang levelnya cukup. Nah, makanya tadi saya bilang 2 atau 3. 2 kekuatan, masing-masing 3. Biarlah kita mengundang energi kasih, mematahkan energi kebencian. Karena kalau kita tinggal dalam frekuensi energi kebencian, maka kita akan, tubuh kita dirusak, kehidupan kita dirusak. Tapi perilaku kita akan dikendalikan atau kasih atau benci. Atau tidak ada kasih, tidak ada benci. Itu juga perilaku kita akan di situ. Ya tidur jadi baik-baik, ngitungi duit gitu ya. Itu dia juga nggak ganggu orang. Jadi banyak orang, aku hidupku baik, nggak pernah rugikan orang, pasti aku masuk surga. Tunggu dulu. Ternyata ya kembali Alkitab tuh jujur. Barang siapa tidak mengasihi saudara, dia di dalam maut atau kegelapan. Sebentar, Alkitab ini jujur sekali kok. Jadi gak perlu membenci. Kalau kita ini gak peduli hidup dalam kasih, ini Tuhan Yesus tolong saya. Ini ya, anak iblis dan anak Allah misalnya dalam 1 Yohanes 3:10. Tandanya anak iblis itu apa? Yang tidak mengasihi saudara. Bukan hanya tidak berbuat kebenaran, tidak mengasihi saudara. Aduh. Terus barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Wis, tidak perlu membenci. Ini lebih-lebih lagi. Sebab maut gini. Barang siapa imunnya tidak cukup, dia nggak perlu harus seperti orang yang berkerumun gitu ya. Loh, saya cuma ketemu 1 orang gitu ya, dia kena. Dia tidak cukup, dia tidak punya cukup energi. Karena kasih itu energi. Kasih itu mendrive, menggerakkan perilaku orang. Kasih, martabat dan mimpi itu menggerakkan orang. Demikian pula kemarahan, kebencian. Ada orang yang mau mati untuk kebencian. Mengerikan. Saya bisa pastikan orang itu binasa. Sekalipun sepertinya untuk sebuah cita-cita yang luhur. Kita juga tidak bisa berjuang untuk sebuah pelayanan karena sebuah kebencian. Saya pernah tiba-tiba gitu, terus saya ngomong ada gereja yang konflik gitu ya. Terus bedol desa, itu cerita yang, dan orang yang saudara yang ditinggal ini merasa disakiti oleh saudara-saudara yang meninggalkan itu. Terus dia semangat pelayanan. Saya cuma tiba-tiba dapat conviction. Kamu gak bisa pelayanan dengan motivasi kamu karena kemarahanmu kepada saudaramu yang di sana. Kamu ingin menunjukkan bahwa aku eksis, kamu tinggal aku gak apa-apa gitu ya. Aku bisa tetap lanjut. Nggak bisa, kita nggak bisa bangun pelayanan di atas karena kita ini bersaing, karena kita ini marah kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kita boleh minta pembelaan Tuhan, tapi kita nggak boleh marah. Hana ketika dibenci, ketika dibully, rasa sakit itu dia
dikaitkan dengan Tuhan justru menjadi satu energi kekuatan doa yang membawa dia mendapatkan Samuel. Kalau tanpa kehadiran Tuhan, justru itu tergelap itu ada karena absennya terang. Yang ada adalah kepahitan dan kebencian dari Hana, dan dia akan binasa. Itulah cara yang Tuhan singkapkan bagaimana kita menghadapi energi maut. Apa energi maut itu? Alkitab jujur dan menyingkapkan pedang, kelaparan, sampar. Saya tidak katakan selalu yang namanya pedang itu langsung setan. Setan pakai baik seseorang, keadaan, atau sebuah perilaku yang keliru. Misalnya begini, pedang itu bicara kehancuran, kuasa yang menghancurkan. Kelaparan itu ya ekonomi seperti ini, ekonomi. Sampar itu sakit penyakit, COVID ini. Nah, tiga ini berkaitan. COVID ini sakit penyakit, sampar yang membawa resesi ekonomi. Itulah kelaparan. Dan itu bisa membawa pedang, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya. Itulah bagaimana modusnya itu pedang, kelaparan, sampar. Jadi sampai ke mana tadi? Misalnya orang perilaku ini ngomong sampar, sakit penyakit. Orang tidak perlu setan itu yang merusak, tetapi ketidakbenaran, dosa dalam arti bukan selalu imoralitas, perilaku yang keluar dari tatanan. Jadi setiap hal itu punya tatanan. Tubuh ini punya tatanan. Nah, saya baru baca WA. Makanlah buah. Ada dokter yang menterapi orang itu makan buah pada saat perut kosong. Karena menciptakan bahasa. Kalau buah dicampur makanan, itu nanti bisa malah jadi sesuatu yang busuk dan asam. Jadi tubuh ini perlu basa, dan basa itu membunuh bakteri. Gitu. Basa itu membunuh bakteri. Oke. Nah, ketika tubuh ini, misalnya orang minum kopi, bangun tidur minum kopi, makan gorengan, dia nggak punya sesuatu yang basa, yang menggelontor, ya. Maka dia akan cenderung lemak-lemak itu menggumpal. Nah, kalau lemak sudah menggumpal satu titik, dia akan membuntukan, menutup pembuluh darah kita. Sudah itulah namanya sakit darah tinggi, stroke dan sebagainya. Bukan karena setan. Setan itu pendusta. Selain pembunuh, dia nggak langsung bunuh, dia bergerak dalam dusta. Terus dia pencuri, pembunuh, pendusta, pencuri, pembunuh. Itu. Jadi dari situ itu membuat tubuh ini rusak. Energi yang negatif yang terjadi. Bahkan energi yang positif pun jadi positif ketika dalam ukuran yang tepat dengan cara yang tepat. Kalau tidak dengan cara yang tepat, kondisi yang tepat, energi itu akan membunuh. Listrik itu bisa membunuh, listrik bisa menyembuhkan. Api bisa membunuh, api bisa menyembuhkan. Jadi kita harus tahu, energinya positif, caranya benar. Sebaliknya energi yang negatif pasti membunuh. Energi yang positif pun kalau caranya salah, itu juga bisa mematikan. Jadi yang pertama adalah sampar. Kita ngomong sampar dulu. COVID, saya tidak ngomong langsung ini setan, makanya nggak bisa ditengking begitu. Tetapi penyebabnya pasti satu perbuatannya menyimpang.
Apa itu ekosistemnya menyimpang, atau berita-berita yang isu-isunya bahwa bagaimana orang melakukan satu mutasi virus di lab untuk tujuan senjata biologi yang bocor dan sebagainya. Tapi itu pasti sebuah perbuatan yang menyimpang yang membuat terjadinya seperti ini. Nah, itulah kelaparan, itulah sampar. Lah kita harus mengatasi, kita harus minta satu energi, apa itu daya imun atau perlindungan. Saya baru-baru ini melihat satu mujizat dan intervensi Tuhan. Ini saya sebutkan karena ini berita positif sudah. Seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Hana Ananda dan Bapak Hari yang saya sebut. Beliau itu terkena positif dan masuk rumah sakit. Umur beliau 85. Saya sampai orang Jawa Brebes milih ya. Saya kontak-kontak dengan Ibu Hana. Kekasih Tuhan tahu, bapak satu ini ring 4, darah tinggi, diabetes, pacemaker. Pacemaker itu jantung itu ring 4 dan pacemaker. Oh Tuhan Yesus. Umur 85. Saya kira nggak ada umur 85 kena COVID sudah masuk rumah sakit, ya toh? Berarti sudah berat toh. Pacemaker, diabetes, darah tinggi, bisa lolos, sembuh, hidup. Itulah buat saya orang-orang yang punya tanda T. Ada intervensi surga, bukan seleksi alam. Intervensi surga apa? Energi lagi. Karena kerajaan surga bukan hanya kebenaran, kuasa. Tadi itu orang yang tidak melakukan kebenaran dan orang yang tidak mengasihi. Salah satu, kita jadi anaknya iblis. Benar tapi tidak mengasihi. Oh Tuhan Yesus. Karena kerajaan surga harus kasih kuasa kebenaran. Energi surga. Jadi lawannya apa? Kesembuhan, kesehatan. Dua kekuatan ini. Nah, COVID itu sudah meluluhlantakkan ekonomi. Bidang-bidang bisnis. Ini saya tidak mentertawakan, tapi saya kira salah satu adalah kosmetik dan apparel, pakaian. Istri saya itu nyeletuk, ya opo payu, misalnya lipstick. Lagi ya opo lipstick kan, maskeran kabeh. Ya bener juga saya pikir ya. Pasti pemakaian lipstick itu berkurang. Pakaian, nggak ada pesta, ya toh. Ya pesta itu dikurangi. Orang nggak matching gitu ya kan itu. Pesta itu kan mau matching. Lah terus gimana orang buatkan pakaian gitu ya. Kira-kira kan seperti itu. Ya otomatis dari situ bisnis pakaian itu berkurang. Makanan masih jalan. Ya tapi mungkin kue kurang gitu ya. Tapi nasi campur ya jalan gitu ya. Ya ada bidang-bidang tertentu tuh yang ini gitu. Nah, ketika orang Israel keluar dari Mesir, dia mengalami kuasa, 3 kuasa ini. Yang sebaliknya, dia mengalami kesembuhan. Waktu dia melakukan perjamuan suci, itu sebenarnya makan minum itu gambaran perjamuan kudus. Perjanjian itu makan minum. Saya tidak ada di Alkitab secara implisit, tapi saya bisa dapat gambaran. Itu kan ada tua dan muda, budak-budak. Pasti ada yang orang Jawa yang mengguk. Orang mengguk gak bisa jalan, jantungan, asma. Malam itu mereka keluar. Gak mungkin orang itu sitok gotong sitoke gitu. Sampai kuat sak piro gotongnya ya. Ya adalah yang mungkin digotong. Tapi misalnya gitu, apa ya semua digotong. Yang tua-tua kayak apa. Jadi saya percaya begini. Saya lebih percaya gini. Yang sakit, yang mengguk malam itu, yang jantungan, yang diabetes, yang apa, sembuh semua. Dan diteguhkan di Marah, kalau engkau mengikuti firman-Ku, aku tidak akan menimpakan penyakit apapun seperti yang ada di Mesir.
Jadi waktu di Mesir orang Israel tuh banyak penyakitnya juga. Aku Tuhan yang menyembuhkan. You are the God that healed me. Saya bersaksi, kasih Tuhan, saya berkali-kali disembuhkan Tuhan. Hari ini saya belajar mengimani kesembuhan dan kesehatan. Karena saya tahu melalui firman-Nya, Tuhan Allah Elohim kita ini, karakteristiknya adalah Jehovah Rafa. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Oh Jesus. 40 tahun orang Israel di padang gurun, dia tidak kenal dokter, dia tidak kenal sakit penyakit. Luar biasa. Kecuali pemberontak-pemberontak yang dimakan oleh sampah. Tapi yang lain, mereka hidup dalam satu energi. Healing is power. Sickness is a power of death. Healing is a power of heaven. Kita dipanggil untuk hidup dalam frekuensi sorga, kesembuhan. Dan orang Israel malam itu, mereka memperoleh emas, kekayaan. Mereka berhenti jadi orang yang kekurangan. Energi, Anda harus tahu, uang itu energi. Saya bikin quote, kekurangan uang, cinta uang adalah akar kejahatan. Tetapi namun kekurangan uang melumpuhkan kehidupan. Saya tidak berani ngomong sumber kejahatan, tapi melumpuhkan kehidupan. Orang gak punya uang itu lumpuh. Dan sebenarnya Alkitab itu bicara uang. Orang bilang selalu terjebak, jangan cinta uang. Iya, jangan cinta uang. Tapi Alkitab itu sebenarnya tidak anti uang. Karena energi itu, uang itu energi. Banyak orang keranjingan uang. Nah itu kan, wah hebat ini. Nah itulah jadi berhala. Tapi sebenarnya itu energi. Apalagi dalam kehidupan modern seperti ini, energi. Saya masih cari ayatnya. Money can do much a lot atau apa. Itu di Amsal atau di Pengkhotbah salah satu. Itu disingkapkan. Makanya Tuhan nggak bilang kekayaan tapi kuasa. Nah, energi lagi. Itu di mana itu? Keluaran atau Ulangan 4. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan itu bisa hikmat, keberuntungan, keberanian, tekad, power to get well. Yang ketiga, atau yang pertama ini, orang Israel keluar dari Mesir, dia diluputkan dari mata pedang. Kekuatan yang membunuh, itu kan maut itu nggak bisa masuk karena tanda darah. Itu apa itu sampar? Ya saya nggak tahu. Itu maut, itu sampar. Tapi juga pedangnya Fir'aun, 600 pasukan pilihannya tidak bisa menyentuh. Itulah kekuatan sorga. Jadi mari kita hidup dalam kasih. Kenapa kok kasih aja? Kok enggak sesembuhan? Karena di situ titik kita dalam frekuensi gelombang yang menghubungkan kita kepada kuasa, atau kalau saya pikir pakai bahasa energi sorga. Kemakmuran, kesembuhan, dan protection, damai sejahtera. Dan melalui dan dalam perjanjian itulah kita dalam anugerahnya kita melewati masa pandemik ini. Pastikan Anda hidup dalam energi sorga dan luput dari energi atau kuasa maut yang mencuri, membunuh, dan menghancurkan. To steal, to kill, and to destroy. Sebaliknya Tuhan datang untuk memulihkan, menyembuhkan, memberikan perlindungan, kesembuhan, kehidupan. Ya, kan kira-kira begitu. 3 kekuatan ini beradu. Anda di mana? Bukan hanya Anda melakukan apa. Anda di gelombang yang negatif atau yang di gelombang yang positif,
yang memberi, yang membawa kematian atau membawa kehidupan. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guana tadi. Silakan hubungi kami melalui telepon 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami.